Terima kasih sudah mengklik video saya saat ini. Untuk itu kalian harus support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. 57 menit 57 menit yang bermuka dua itu pada saat berkumpul dengan orang-orang beriman, pada saat berkumpul orang-orang yang baik, saya baik. Apa yang saya katakan baik. Kamu merencanakan apa? Saya dukung kamu pada saat berkumpul dengan orang-orang yang baik. Tapi pada saat di lain waktu berkumpul-kumpul dengan yang mungkin orang yang belum tahu ilmu atau orang yang tidak tahu pengetahuan, dia akan kembali kepada syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video saya saat ini. Untuk itu kalian harus support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Bahwasanya saya akan menjawab dari salah satu viewer saya. Saat ini saya sedang berada di kamar saya, dan di kamar saya saya mau ngecek video yang barusan saya upload mengenai reaction tentang si santri kemarin, pendukung prank Ferdinand Paleka. Dia lagi di sini ada yang komen baru 57 menit. Kalau kalian lihat 57 menit baru ada yang komen 7. Ya, di komenan itu ada yang meminta, mungkin saya akan pilih salah satunya. Assalamualaikum bang, bener banget ya. Salam. Ya, ini 20 menit yang lalu namanya Alvan Hendra kalau nggak salah. Bang, buat video mengenai orang yang bermuka dua dengan menjadikan agamanya sebagai background kelicikannya. Ya, sebelum saya membahas, kalian yang saya pesan kepada kalian semua yang melihat video saya malam ini, silahkan support dulu dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bermuka dua dalam tanda kurung, dalam tanda kutip, munafik. Apa sih itu orang-orang munafik? Kalau saya mengutip, saya akan mendalil sedikit ya, gak apa-apa ya, walaupun saya nggak berkopiah, gak apa-apa ya, saya akan mendalil sedikit. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya wa idalakul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un al-ayah. Jadi kuncinya di situ itu. Jadi orang yang bermuka dua itu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Jika ada seorang yang bermuka dua pada saat orang itu bareng sama orang yang amanah, orang yang beriman. Jadi saya mengatakan iman. Jadi saya iman, saya sejalur dengan kamu, saya sependapat dengan kamu. Tapi di sisi lain, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Pada saat orang tersebut yang saya dalam tanda kurung tadi, orang yang bermuka dua. Idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, pada saat kembali kepada setan. Idalakul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi langsung berpendapat kepada setan, saya sejalur dengan kamu. Jadi seperti itu. Jadi orang yang bermuka dua itu pada saat berkumpul dengan orang-orang beriman, pada saat berkumpul orang-orang yang baik, saya baik. Apa yang saya katakan baik. Kamu merencanakan apa? Saya dukung kamu pada saat berkumpul dengan orang-orang yang baik. Tapi pada saat di lain waktu berkumpul-kumpul dengan yang mungkin orang yang belum tahu ilmu atau orang yang tidak tahu pengetahuan, dia akan kembali kepada setan. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya definisinya seperti itu. Untuk itu kita lanjutkan saja. Saya nggak tahu Alvan Hendra ini apa. Bahwasanya tadi setelah saya baru mengupload video mereaction daripada santri M. Rusdi yang mendukung keras atas pranknya si Ferdinand Paleka, salah satu YouTuber Indonesia juga. Saya setelah mengupload video tersebut langsung ada yang komen, banyak yang komen
mungkin 7 ya kalau nggak salah, 7 masih dikit lah. Nah, ini tapi yang saya kutip nih Bang buat video mengenai orang yang bermuka dua. Jadi orang bermuka dua itu seperti itu. Dan mungkin bertanya-tanya bagaimana hukumannya orang yang bermuka dua. Ya saat ini saya walaupun saya nggak berkopiah, walaupun saya nggak berjubah atau apa, memang apa yang saya ketahui saya akan sharekan kepada kalian. Entah apa yang mendorong si Alvan Hendra ini untuk menanyakan seperti itu, kadang memang mungkin kalau saya berpikir positif thinking ya, saya berpikir positif thinking bahwasanya memang ini hukumannya seperti apa, mungkin tujuannya seperti itu. Orang yang bermuka dua dengan kedok agama, jadi backgroundnya agama, jadi seperti itu ya. Kalau menurut saya sih semua orang itu nafsi. Saya hanya menyampaikan saja, jika kalian menerimanya alhamdulillah, dan jika kalian tidak menerimanya silahkan benahi diri kalian dengan cara kalian masing-masing. Saya tidak memaksa untuk kalian melihat video saya, jadi seperti itu. Saya di sini hanya mengeserkan, hanya membagikan apa-apa yang memang saya ketahui. Jadi kita di sini saya tidak menggurui Anda. Jadi kita di sini saling belajar, saling belajar agar kita menjadi orang baik. Sampai kapan sih kita menjadi orang-orang seperti itu? Memang saya dulu mempunyai masa lalu yang kelam, masa lalu yang mungkin saya kurangnya pengetahuan, mungkin saya kurangnya ilmu, sehingga saya bisa digerakkan langkah kaki saya, digerakkan kehidupan saya ke majelis taklim Thoriqul Jannah atau ke pondok Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah yang kiainya yaitu Kiai Haji Muhammad radhiyallahu dan juga putranya yang sekarang menjadi Roisul Majelis, Khotimul Majelis Thoriqul Jannah. Jadi seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali karena memang Allah masih sayang kepada saya. Jadi seburuk-buruknya manusia yang dilancarkan kemaksiatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaik-baiknya manusia, bahwasanya manusia itu jika melakukan kesalahan selalu dijegal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jadi seperti itu. Bahwasanya satu contoh saya akan mempunyai berniat jelek untuk mencuri atau apa, pokoknya niatnya jelek. Dan di tengah-tengah jalan pasti dihadang oleh Allah jika Allah itu sayang kepada saya. Jadi seperti itu. Jadi seburuk-buruknya manusia yang saya bilang tadi, seburuk-buruknya manusia yang selalu dilancarkan kemaksiatannya, selalu selalu diberikan jalan untuk berbuat maksiat terus-menerus. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang jika ingin berbuat kesalahan, jika ingin melanggar perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya. Ini tadi barusan saya juga nggak tahu, tapi saya kok langsung merasa bahwasanya membuat video-video seperti ini ya. Saya sudah ingatkan kepada kalian kalau Anda tidak menerima dari setiap video-video yang akan saya upload ke dalam YouTube channel resmi saya yaitu Anam XPT, kalau tidak menerimanya itu bahwasanya saya di sini juga penuh dengan kekurangan, penuh sekali dengan kekurangan. Jadi bukan namanya penuh yang saya bilang tadi, penuh dengan kekurangan, tapi saya menyadari bahwasanya saya mengetahui apa yang memang saya ketahui dan saya sharekan kepada kalian semua. Dan silahkan kalian cocokkan dengan para alim ulama ya, para alim, karena memang saya hanya mengutip-ngutip saja dari beliau, para alim ulama. Untuk mengamalkan atau saya mengerjakan sendiri itu urusan pribadi saya. Bahwasanya saya sudah tahu hukumnya, bahwasanya orang alim itu yang dikatakan alim, yang dikatakan ulama, yang dikatakan alim, bahwasanya takut, mempunyai rasa takut yang saya jelaskan pada video reaction saya mengenai si santri yang mendukung keras terhadap pranknya si Ferdinand Paleka. Saya di situ sudah menemukan sedikit saja sudah menjelentrehkan daripada seorang alim. Saya juga takut kepada Allah bahwasanya saya ngomong seperti ini kepada kalian terus saya tidak mengerjakan apa yang saya omongkan, nanti saya akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dan sebaliknya,
saya mempunyai pengetahuan, entah itu pengetahuan apapun, dalam hal apapun. Kalau sekiranya bisa bermanfaat dan saya tidak mengamalkan, saya tidak mengesyarkan, saya tidak membagikan kepada kalian, takutnya saya dimintai pertanggungjawaban nanti kelak pada hari kiamat, kelak pada hari pembalasan. Jadi seperti itu. Ya seperti itu saja. Bagi kalian yang bertanya-tanya silahkan, kalau ingin menyinggung saya sudah jelaskan kepada kalian semua. Saya sudah jelaskan sangat tegas sekali kepada kalian. Jika kalian menerima dari apa-apa yang saya omongkan kepada kalian, apa-apa yang saya utarakan kepada kalian, alhamdulillah. Jika kalian ingin mengamalkan, mengerjakan apa-apa yang saya bilang kepada kalian, alhamdulillah. Jika tidak ingin menerima tidak menerima dari apa-apa yang saya omongkan, silahkan kalian berbenah sendiri dengan cara kalian masing-masing. Suatu misal contoh, saya tidak saya selalu bilang, bentengi kalian dengan keimanan, bahwasanya tidak ada benteng yang kuat kecuali keimanan. Ya memang benar apa enggak? Mungkin timbal baliknya, kalau ada haters di sini ya, timbal baliknya kamu aja masih belum belum baik, masa menggurui orang atau mengasih tahu orang tentang kebaikan kamu aja belum baik, apa bisa kamu mempertanggungjawabkan semua itu? Dan itu urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Saya tegaskan lagi kepada kalian. Oke, santai ya, sambil rokokan nggak apa-apa. Saya cari rokok dulu. Ya sambil rokokan, mungkin tidak, enggak usah. Jadi kembali lagi, bahwasanya saya di sini juga penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Jadi ayolah kita sama-sama belajar. Apa susahnya sih kita belajar? Kita mengamalkan. Sampai kapan sih kita hidup di dunia? Sampai kapan? Jika pun kamu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya itu 200 tahun lebih, kamu akan melakukan apa gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu hanya perasaan saja. Pokoknya ini barusan saya mengupload video, pokoknya ada komen-komen yang seperti yang mungkin ya seperti itulah. Ya santai ya, santai dulu ya. Ada komenan masuk lagi. Nah ini ya, intinya banyak komenan yang masuk. Ada yang meminta juga, tolong buatkan video mengenai TikTok. Apa itu TikTok yang penistaan agama lewat sosial media TikTok. Saya pernah juga sih melihat salah satu video TikTok. Memang saya akan cerita sedikit, bahwasanya saya mempunyai teman yang namanya Muafaq Khalil Mukarim. Muafaq Khalil Mukarim ini ya, kalau saya memanggilnya itu Pras gitu. Pras itu mau ke saya, mengasih informasi ke saya. Dia juga penggiat TikTok, jadi dia seorang konten kreator di sosial media TikTok. Dia mengasih tahu ke saya, ini ada video TikTok yang kayaknya orang sholat gitu, tapi dibuat mainan ya. Bahwasanya sudah jelas sekali fawailul musholin. Jadi seperti itu, fawailul musholin. Celakalah bagi orang-orang yang bermain-main dalam sholatnya, apalagi sholat dibuat konten ya, dan dimainkan. Jadi kalau kalian kayak seperti si santri kemarin, kalau ingin viral di sosial media apapun, jangan gunakan backgroundnya itu agama. Karena kalian tidak viral di manusia saja, kalian akan viral di kalangan malaikat. Jadi seperti itu. Di kalangan malaikat pun kalian akan viral, dan viral kalian itu di kalangan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, bahwasanya saya sudah menjelaskan bahwasanya
keviralan itu hanya dunia. Jadi kalau kalian ingin viral, ya kamu harus mengejar dunia. Bagaimana untuk caranya mengejar dunia? Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Panas nggak? Kalian panas nggak yang menonton video saya saat ini? Panas nggak? Ya itu memang yang saya ketahui. Saya tidak belajar dari apa. Saya tidak melihat referensi dulu mengenai hadis tersebut, enggak. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Dan kelanjutannya man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan keduanya man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi apapun yang kalian inginkan, silakan kalian menimba ilmunya. Kalian ingin dunia, kalian ingin viral, kalian silakan mengejar ilmunya tanpa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian misalkan kemarin saya mereaction dari seorang YouTuber, salah satu YouTuber Indonesia, yaitu Ferdinand Paleka, itu sangat-sangat membuat orang itu, ya itu kalau menurut saya itu apa ya, merugikan orang lain gitu loh, menyakiti orang lain gitu loh, menyakiti orang. Jika kalian ibu kalian disakiti oleh orang lain gimana? Gitu. Walaupun itu seorang waria, walaupun itu seorang banji. Jadi mungkin ada permintaan maaf dari seorang santri tersebut, ada permintaan maaf. Saya di sini nggak mengungkit-ungkit masalah kamu ya. Saya di sini nggak mengungkit-ungkit tentang masalah kamu, tapi saya hanya ingin memberikan uswah, memberikan suatu percontohan agar tidak ditiru oleh orang lain. Jadi kalau kalian ingin viral itu dunia, sifatnya dunia. Kalau viral itu sifatnya dunia. Jadi kalian harus punya ilmunya, dan ilmunya harus benar-benar ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jangan viral dengan melakukan hal segala cara. Jadi ya nanti kamu viralnya tidak hanya di manusia, tapi di malaikat pun kamu viral. Jadi seperti itu. Santai-santai. Jangan mumet ya, jangan panas, santai. Rokokan dulu. Ya, itu suatu bentuk kesalahan yang menurut saya ada 3. Kalau kalian punya salah tuh ada banyak gitu, terserah kalian. Kalau menurut saya ini ada 3, yaitu kesalahan karena sombong. Saya contohkan pada diri saya sendiri. Satu contoh, salah. Saya benar, faktanya salah, nyatanya salah, tapi saya membela diri dengan penuh kesombongan. Saya itu sebenarnya seperti ini, saya itu sebenarnya seperti ini dan sebagainya, dengan penuh sombongan. Hanya kamu itu yang salah. Jadi memutarbalikkan fakta itu ya bisa menjadi seperti itu. Dan yang kedua, salah karena tidak ada unsur kesengajaan. Ya wajar, kita sebagai manusia, makhluk Allah yang penuh dengan lupa. Jadi untuk mengenai hal tersebut kita cukup kembali kepada Allah, beristighfar, membagai diri sendiri, beres. Dan yang ketiga ini yang kalian harus garis bawahi, yang kalian harus beri tanda kurung, yaitu salah karena terstruktur, disengaja. Jadi saya benci dengan orang itu, saya akan membuat kesalahan dengan orang itu, contohnya haters dan sebagainya. Jadi itu suatu bentuk kesalahan, dan tidak 1-2 orang yang tahu tentang saya. Karena saya ini mempunyai masa lalu yang memang kelam, yang sangat buruk, masa lalu yang hitam, karena tidak adanya, saya tuh dulu tidak peduli dengan apa yang ada dalam diri saya, tidak peduli dengan agama, tidak peduli apa yang saya yakini. Jadi seperti itu. Jadi saya akan ceritakan sedikit saja bahwasanya saya dulu mempunyai masa lalu yang kelam. Saya melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kutip berpacaran. Pada saat berpacaran ada sebuah permasalahan, suatu teguran. Permasalahan ada 2, yaitu ujian, cobaan, atau teguran. Jadi itu suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti ini. Dan itu suatu bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada saya. Jangan seperti ini. Dan kemudian di situ saya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi seperti itu. Jadi ada saya diberi teguran, tapi saya malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat itu ini gambarannya seperti ini saja biar kalian bisa mencernanya. Saya putus dengan pacar saya, itu suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian
saya di situ mengambil inisiatif untuk menghilangkan kesumpekan, kerupekan atau apa yang saya rasakan pada saat itu. Saya mengikuti hawa nafsu saya, nafsu syaiton saya. Jadi saya di situ untuk menghilangkan semua itu, saya mengambil opsi yaitu berminum minuman keras. Dan pada saat itu mungkin saya meyakini bahwasanya minuman keras itu dapat mengembalikan akal sehat saya, tidak sumpek, tidak gitu. Pokoknya seperti itulah. Tapi bahwasanya setelah saya minuman keras, setelah itu memang hilang memang. Pada saat itu saya masih ingat sekali jam 7 malam, saya putus dengan pacar saya dan saya minuman keras. Sampai keesokan harinya memang saya lupa. Kenapa saya lupa? Karena saya tidur. Jadi seperti itu. Jadi saya sumpek, kalau istilah Jawanya itu mumet. Jadi saya tertidur dan saya lupa. Tapi keesokan harinya saya ingat lagi dengan pacar saya. Jadi cuma seperti itu saja. Jadi berulang kali sumpek minum, sumpek minum, sumpek minum, sumpek minum. Jadi seperti itu saja. Dan itu menghasilkan apa? Permasalahan baru. Kenapa saya bilang menghasilkan sebuah permasalahan baru? Jadi sumpek minum setiap kali saya menghadapi sebuah permasalahan. Jadi saya harus memilih opsi itu. Jadi itu kata orang itu kan ketagihan. Jadi seperti itu. Jadi sumpek minum dan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah teguran lagi kepada saya, tapi sangat berat sekali, yaitu dengan memberikannya sebuah teguran yang tertanam pada perut saya. Kalian sudah tahu sendirilah. Jadi seperti itu. Jadi saya saat ini mempunyai mah karena memang seperti itu. Jadi sudahlah, itu sudah cerita saya saja. Banyak, semoga bisa menjadi bahan untuk kalian berpikir. Jadi seperti itu saja. Jadi bahwasanya kita hidup di dunia tidak lain tidak bukan bahwasanya kita selalu untuk bisa hidup lebih baik. Permasalahan masa lalu pasti ada di setiap manusia. Permasalahan adalah sebuah pembelajaran. Saya bahas dalam video saya kemarin, saya upload. Permasalahan adalah sebuah pembelajaran yang sekiranya bisa menjadi manfaat kepada kehidupan kita yang selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak 1-2 orang yang mengetahui tentang saya. Jadi kalau kalian yang mengetahui tentang saya sehingga saya membuat video seperti ini dan kalian memilih dari yang kesalahan yang ketiga tadi terstruktur karena kalian entah itu benci atau apa, itu hak kalian. Tapi yang perlu kalian garis bawahi bahwasanya jangan pernah menyalahkan masa lalu dari seseorang. Itu adalah sebuah masa lalu. Jadi seperti itu. Allah itu Maha Pengampun. Dan kita hidup di dunia pasti akan mati. Sebelum kalian mati, Allah itu Maha Pengampun. Jadi nakalnya kalian atau apapun kalian, saya tidak mengurusi itu. Saya hanya mengeserkan saja apa yang memang saya sudah lakukan. Jadi seperti itu saja. Jadi kalau kalian terima, alhamdulillah. Kalau kalian tidak menerimanya, silahkan kalian berbenah dengan cara kalian masing-masing. Jadi seperti itu saja. Oke, kita kembali kepada orang yang bermuka dua. Kita kembali kepada orang yang munafik di sini. Jadi tadi sempat saya berdalil loh. Jadi nggak apa-apa walaupun saya nggak berkopiah, walaupun saya nggak berjubah, nggak apa-apa. Jadi seperti itu saja. Dan ingat kepada kalian nanti kalau misalkan saya secara nyata saya inginnya di maya saja. Jadi seperti itu. Jadi mengeserkan yang memang saya ketahui secara nyata, tapi saya punya inisiatif, saya ingin di maya saja. Saya ingin memanfaatkan YouTube saya dulu. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali kepada orang yang bermuka dua itu seperti apa hukumannya. Hukumannya jelas yang saya kutip dari beliau, guru kita semua, yaitu Gusti Semrabawi, bahwasanya 3 orang yang mempunyai dosa besar, yaitu munafik, musyrik, kafir. Itu yang mempunyai dosa yang sangat besar. Jadi seperti itu. Dan di sini harus kalian garis bawahi bahwasanya orang yang munafik itu dosanya lebih besar, jauh lebih besar daripada orang yang kafir. Jadi seperti itu. Munafik itu bermuka dua itu. Jadi saya lanjutkan mengenai hukumannya. Saya lanjutkan dari ayat yang memang saya bacakan tadi, yaitu
Allah yastahzi'u bihim wa yamudhum fi tughyanihim ya mahun. Tughyanihim ya mahun. Allah yastahzi'u bihim wa yamudhum fi tughyanihim ya mahun. Jadi Allah itu berikan kepada mereka kebebasan. Berikan kebebasan, mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dan nanti balasannya setelah pada hari pembalasan, yaitu dijatuhkannya mereka ke dalam api neraka jahanam. Neraka jahanam itu apa yang belum kalian tahu? Neraka yang paling dasar sendiri. Jadi seperti itu. Jadi hukumannya seperti itu. Jadi sementara ini dibiarkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala biar mereka terombang-ambing. Karena yaitu sumun bukmun omyung fahum la yarji'un. Kalau seingat saya, mereka itu tuli, buta dan sebagainya itu. Oke, itu mengenai hukuman dari orang-orang munafik. Jadi perlu saya ingatkan lagi kepada kalian semua, di video ini saya hanya ingin memanfaatkan channel YouTube saya untuk sekiranya bisa bermanfaat bagi orang lain. Diterimanya kalian, diterimanya atau enggaknya kalian bisa mengkoreksi diri sendiri. Bahwasanya saya itu tadi tidak 1-2 orang yang tahu tentang saya. Kamu kok seperti ini, kamu dulu seperti ini, kamu kok seperti ini sih, kamu dulu ya seperti ini. Nah, itu adalah sebagian dari masa lalu saya. Sudah jangan diungkit-ungkit lagi. Bahwasanya saya bisa belajar, saya bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya nafas, masih memberikan saya untuk memperbaiki diri. Masalah ujian, masalah adalah ujian atau cobaan, dan masalah itu teguran. Jadi seperti itu, masalah ujian, cobaan, masalah teguran. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan antara ujian atau cobaan atau suatu itu teguran. Jadi seperti itu saja. Dan cukup mungkin itu mengenai tentang orang yang bermuka dua, orang yang munafik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala biarkan terombang-ambing mereka. Dan nanti akan dibalas oleh pada hari pembalasan, yaitu dijatuhkannya mereka ke dalam dasar neraka, yaitu jahanam. Jadi seperti itu saja. Dan mulai saat ini saya akan giat lagi untuk mengupload video-video yang sekiranya bisa bermanfaat bagi kalian. Dan kalian yang belum mendownload daripada apa yang saya taruh di bawah setiap video saya, yaitu link daripada Rotibul Haddad, yaitu karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu bisa membentengi kalian. Bahwasanya kalian kalau mengamalkan pada ba'da maghrib, kalian akan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi tiba. Jika kalian membacanya daripada Rotibul Haddad ini pagi hari, kalian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai maghrib. Jadi seperti itu saja. Dan agar 24 jam kalian dilindungi, jadi amalkan 2 waktu. Jadi seperti itu. Dan yang kedua adalah Maulid Simtud-Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Jadi hias hidup kalian dengan bacaan Maulid, entah itu Maulid Tiba, Maulid Burdah, dan Maulid sebagainya yang saat ini saya amalkan, yaitu Maulid Simtud-Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu saja yang saya akan sampaikan kepada kalian semua. Sebenarnya saya hanya mengutip-ngutip saja dari beliau yang memang benar-benar alim, benar-benar ulama. Jadi seperti itu saja. Saya mengutip, saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi kita di sini sama-sama belajar daripada beliau-beliau yang memang ahli ilmu. Beliau-beliau yang alim, beliau-beliau yang ulama. Jadi seperti itu saja. Yang bisa dikatakan ulama ya sudah saya jelaskan, bahwasanya para alim, para ulama itu yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu saja. Jadi saya mempunyai amalan, saya mempunyai apa yang memang saya ketahui sekiranya bisa bermanfaat bagi orang lain, dan saya tidak sharekan, nanti malah saya dipertanggungjawabkan di hari pembalasan. Jadi seperti itu saja. Dan yang kedua, bahwasanya saya mengetahui sesuatu tapi saya menyembunyikannya. Itu yang pertama ya, poin yang pertama ya. Bahwasanya saya ngomong di depan kalian, ngomong gini-gini tapi saya tidak mengamalkannya, saya akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tahu dengan konsekuensi saya mengenai video-video yang saya upload. Jadi seperti itu saja. Iri, dengki, sombong
hasut dan sebagainya, itu terserah kalian. Bahwasanya sudah cukup jelas saya mondok di Gus Idris Al-Marbawi. Barang siapa yang membagikan atau mengeserkan atau mendakwahkan atau apa itulah yang pokoknya sekiranya bisa membuat kemanfaatan bagi orang lain, pasti ada saja yang menjegal. Itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya konsekuensi lah. Saya sudah memikirkan apa yang memang saya katakan kepada kalian semua. Jadi seperti itu. Itu mengenai yang mungkin saya bahas ini tadi ya, orang yang bermuka dua itu seperti apa? Yaitu seperti itu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan ayat yang selanjutnya, Allah istahzi'u bihim wa yamudhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dan nanti hukumannya neraka jahanam. Jadi cukup video ini saya buat. Kalian menerimanya alhamdulillah. Kalau kalian tidak menerimanya, silahkan kalian berbenah diri dengan cara kalian masing-masing. Yang perlu saya ingatkan, tidak ada nasihat yang paling bagus, tidak ada nasihat yang paling baik, tidak ada nasihat yang paling bijak kecuali mengingatkan sesama akan datangnya kematian. Jadi seperti itu saja. Saya mengutip lagi nih, bukan dari saya, tapi dari ulama salafun saleh. Jadi seperti itu saja. Saya mengutip saja. Setiap saya melihat YouTube, saya pasti melihat ulama-ulama mengatakan seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi yang ulama katakan, mungkin saya bisa menjalani, walaupun itu 50%, walaupun itu 40%, walaupun asalkan saya bisa menjalani dan saya sharekan kepada kalian. Jadi kita di sini saling belajar, saling mengingatkan. Wong Jawa iku iling-ilingan. Nah, ngono rek ya. Wong Jawa iku iling-ilingan. Jadi hanya seperti itu saja sih. Dan tetap teguhkan benteng keimanan kalian dengan dua cara. Tetap bentengi keimanan kalian dengan cara istiqomah, dengan dua yang akan saya sharekan kepada kalian yang memang saat ini saya amalkan, yaitu Rotibul Haddad karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan yang kedua Maulid Sintudur Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Jadi amalkan itu saja. Jadi seperti itu saja. Saya menguruskan apa yang memang saya ketahui kepada kalian. Jadi hanya seperti itu saja. Cukup dari saya, Anam SPT. Tetap bentengi kalian dengan keimanan. Masalahnya keimanan di sini adalah benteng yang paling kuat dalam kehidupan kalian. Dan untuk mempertahankan keimanan, bahwasanya yang beliau katakan keimanan bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, dan hanya seperti itu saja. Untuk mempertahankan keimanan, kalian harus istiqomah. Seberat apapun kalian harus istiqomahkan, walau istiqomah itu dalam bentuk sekecil apapun. Contohnya sodakoh kecil. Kalau kalian punya harta 2000 setiap hari 2000, istiqomah 2000 setiap hari 2000, setiap hari 2000. Niatkan untuk memperbaiki diri. Jadi sekecil apapun kalian bisa mengistiqomahkan diri kalian biar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup dari saya, Anam